Untuk bisa menjadi abdi negara, bukan cuma fisik aja nih yang dipersiapkan, tetapi akademik juga wajib kalian persiapkan, karena hal ini termasuk ke dalam salah satu penilaian nanti. Nah, agar kalian bisa lolos di tes seleksi akademik nanti, kalian wajib banget nih, perbanyak latihan soal, salah satunya dari soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Penasaran sama soalnya? Yuk, kita mulai aja! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi wawasan kebangsaan untuk persiapan masuk Akpol, Akmil, dan juga sekolah kedinasan. Dan di hari ini, lewat video ini, kita akan bedah soal materi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme, dan juga bela negara. Kalian penasaran sama soalnya? Yuk, langsung bahas aja. Oke, kita mulai ya teman-teman ke soal pertama nih, mengenai Pancasila. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ya teman-teman, jadi di sini Pancasila itu memiliki beberapa nilai. Ada nilai praksis, ada nilai instrumental, dan juga ada nilai-nilai dasar. Di soal ini yang ditanyakannya itu adalah nilai praksis. Tadi udah jelas ya, nilai praksis itu adalah nilai atau nilai yang merupakan implementasi atau pelaksanaan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wujud konkretnya gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini adalah apa nih teman-teman? Ada relawan yang membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Coba teman-teman, kalian pikirkan ya, Pancasila itu ada 5 sila. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di tiap sila punya nilai masing-masing. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Kira-kira teman-teman, adanya relawan yang membagikan nasi bungkus kepada korban bencana alam, ini termasuknya ke dalam nilai-nilai apa? Benar, termasuknya ke dalam nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman, dan nilai kemanusiaan ini adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Terlebih lagi di dalam salah satu butir pengamalannya itu menyebutkan bahwa gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi ini adalah bentuk kegiatan kemanusiaan ya teman-teman, membantu korban bencana alam dengan membagikan nasi bungkus. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B ya, jelas banget ya teman-teman ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi bisa dilakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. C. Menjaga ketenangan saat menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah soalnya berkaitan dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Kalau soal sebelumnya itu yang ditanyakan adalah nilai praksis, nilai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang ditanyakannya itu adalah nilai instrumental. Oke, untuk paham kita jelasin dulu ya satu persatu. Ada nilai dasar tadi ya, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar ini adalah nilai-nilai utama teman-teman. Maksudnya apakah? Seperti tadi, di sila ketuhanan ada nilai ketuhanan, sila kedua ada nilai kemanusiaan, dan sampai ke sila yang kelima. Itu adalah nilai dasar. Kalau nilai instrumental ini adalah penjabaran dari sila-sila Pancasila ke dalam apa? Ke dalam bentuk undang-undang dasar, teman-teman, dan peraturan-peraturan lainnya. Kalau praksis tadi jelas banget ya, ini adalah wujud implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, berarti teman-teman di sini pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental itu apa? Tadi penjabaran dari sila Pancasila ke dalam bentuk undang-undang dasar dan peraturan-peraturan lainnya. Yang mana? Jelas banget ada di opsi yang A ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini adalah nilai sila pertama ya. Dijelaskan terperinci atau dijabarkan terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang B kira-kira ini nilai apa nih? Ini adalah nilai dasar ya. Aku tulis D aja ya guys ya. Dasar. Kalau yang C apa? Menjaga ketenangan. Ini adalah nilai praksis. Aku tulis P aja ya. Yang D, pelaksanaan pemilihan umum. Ada kata implementasi. Jelas, ini juga menjadi nilai praksis. Yang E, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Ini juga sama, nilai praksis ya. Jadi untuk soal ini jawabannya nilai instrumental ada di opsi yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Sekarang materinya mengenai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penafsiran otentik dari Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam penjelasan tersebut A dilindungi oleh pemerintah, B merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan, C tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan batang tubuhnya, D terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya, E diterima secara yuridis sebagai salah satu ketentuan, E diterima secara yuridis sebagai salah satu kesatuan hukum dasar. Nah, oke, kita lihat ya teman-teman di sini penjelasan dalam Undang-Undang Dasar. Tadi ada sistematikanya, ada pembukaan, ada batang tubuh. Pembukaan tahu lah ya, yang ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah pembukaan. Batang tubuh itu adalah isinya pasal-pasal dan ada penjelasan ya teman-teman ya. Ada penjelasan. Nah, ini adalah apa sih teman-teman? Di dalam penjelasannya itu ada apa? Ini adalah penafsiran otentik nih atau asli dari Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena jawabannya itu yang D, teman-teman. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Jadi dia serangkai ya, serangkai atau menyatu dengan batang tubuhnya, teman-teman. Satu rangkaian utuh, serangkai dengan batang tubuhnya. Yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau yang C tidak dapat diubah, ini adalah menjadi ketentuan dari pembukaan, bukan penjelasan. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas banget ada di opsi yang D. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita mulai bahas lagi soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sekarang materinya mengenai nasionalisme. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tujuan dilaksanakannya Sumpah Pemuda adalah A. Mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
B. Membuat rasa kesukuan yang kuat. C. Rapat kemerdekaan Indonesia. D. Mengajukan petisi ke Belanda. E. Memperkokoh suku Jawa. Oke, di sini teman-teman, tujuan dilaksanakannya Sumpah Pemuda. Kita bahas dulu tentang Sumpah Pemuda ya. Ini dilakukannya pada tanggal berapa? 28 Oktober ya. 28 Oktober tahun 1928. Ini adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda, teman-teman ya. Pasti tahu kan ya isinya ya? Pasti tahu dong isinya. Nah, di sini teman-teman tentunya jelas banget Sumpah Pemuda ini pastinya memiliki tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama itu adalah untuk membangkitkan jiwa dan Tujuan yang pertamanya itu adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme para pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk melawan, mengusir, dan juga menentang para penjajah. Kemudian yang kedua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang nomor 4, adanya Sumpah Pemuda ini adalah untuk menghilangkan rasa kedaerahan. Karena dalam zaman dulu perjuangannya itu masih berbentuk kedaerahan ya teman-teman ya. Daerah A, B, C, D, E masih belum bergabung jadi satu kesatuan. Nah, jadi dengan adanya Sumpah Pemuda ini adalah untuk menghilangkan rasa kedaerahan tersebut. Yang selalu menjadi penghalang rakyat untuk bersatu. Dan yang terakhir itu adalah melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman dari opsi jawaban yang ada? Yang benar itu ada di opsi yang A ya, mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini adalah tujuannya teman-teman ya. Tujuannya apalagi zaman dulu tadi sifatnya itu kedaerahan. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda, rasa persatuan dan kesatuan bisa dipertebal. Dan akhirnya bisa bersatu untuk melawan para penjajah. Kalau yang B jelas salah ya teman-teman ya, justru dengan Sumpah Pemuda akan apa nih? Akan melunturkan rasa kesukuan atau kedaerahan. Yang C kurang tepat, yang D kurang tepat, yang E juga kurang tepat. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Setiap warga negara berkewajiban melakukan pembelaan negara. Salah satu bentuk pembelaan negara yaitu dengan meningkatkan cinta tanah air yang dapat diwujudkan dengan cara, nah ini adalah soal tentang bela negara ya teman-teman, tapi ada kaitannya dengan cinta tanah air. A. Bergabung bersama anggota TNI menjaga perbatasan negara. B. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. C. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran. D. Membantu orang menyeberang di jalan raya. E. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Oke ya, teman-teman di sini kita mencari wujud dari cinta tanah air. Yang mana sih teman-teman wujudnya? Jelas banget ya, ada di opsi yang E, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kenapa? Di dalam upacara bendera kan banyak serangkaian kegiatan ya teman-teman. Mulai dari apa? Ada pembacaan Pancasila, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada menyanyikan lagu daerah juga, lagu-lagu nasional. Dan juga ada pembacaan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah jelas banget teman-teman, dengan mengikuti upacara dengan hikmat, maka kita akan bisa makin cinta kepada tanah air kita nih. Bisa juga dengan cara apa sih teman-teman? Dengan menggunakan produk lokal, itu juga adalah bentuk untuk mencintai tanah air. Jadi untuk soal ini, karena jawabannya itu adalah adanya upacara bendera, jadi jawabannya adalah yang E ya. Karena tadi banyak serangkaian kegiatan yang bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air kita. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai wawasan kebangsaan yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi nanti yang tinggal sebentar lagi. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Dan terakhir, aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!